Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuman asumsi liar atau pendapat-pendapat ya namanya orang berpendapat gimana? Namanya orang berpendapat ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya pernah. Menurut akal sehat Anda apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya gimana sih? Ya kalau Anda terlalu salah, dia memang seperti itu. Tetapi kan itu istilah. Istilah. Kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan Saya kencing di percaya. telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Secara fisik. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad mendadak kamu jadi goblok. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Kita ngomong, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, untuk para penuhan dan penyembah Muhammad, supaya kalau naik ke sini itu, datang ke sini itu diskusi, bukan marah, kejang-kejang, surup ataupun kesetanan. Ya, yuk silakan. Oke, sebelum kita memulai acara kita, ya sekali lagi teman-teman, pastikan teman-teman mengikuti atau memfollow akun asli saya ya teman-teman ya, hati-hati karena banyak sekali akun-akun palsu di luaran sana yang namanya juga Edis TV, logonya juga Edis TV tetapi palsu atau bukan saya, akun-akun tiruan ya. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk menyukai siaran ini setiap saya live dan jangan lupa juga untuk membagikan atau share siaran ini ya kepada teman, kepada ustadz, ya kepada siapa-siapalah yang kalian anggap perlu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai diskusi kita ini dengan tema bebas ya. Tema kita bebas, tema yang sederhana-sederhana saja ya, jangan yang berat-berat ya, karena kita tahu bahwa orang Islam itu nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Kalau yang berat-berat mereka tidak akan paham. Oke, yuk kita mulai saja ya. Jadi kepada teman-teman ya yang muslim, saya berikan kesempatan supaya kalian naik dan membantah ataupun memberikan argumen-argumen kalian ya. Saya berikan kesempatan ini. Oke, kita langsung mulai saja. Ada Ahmad Gultom. Ya, selamat malam Ahmad. Halo. Selamat malam. Ya, silakan Saudara Ahmad Gultom, nyalakan kamera. Ya, bentar Bang. Muslim atau bagaimana, Bang? Muslim, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Anda di pinggir jalan atau bagaimana ini nampaknya? Udah, Bang. Belum, Bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya.
Ya gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana nih? Muslim dari lahir oh. Muslim dari Saya yang lahir. kemarin yang naik pernah naik oh. Kapan? Lupa saya. Kemarin. Udah agak lama oh. Oh udah agak lama saya lupa. Ya apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Muhammad saya itu, mau nanya aja bang. Nanya. bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan Nabi yang paling aneh ketimbang Nabi yang mulia? Gitu. Silakan. Saya cuma mau nanya aja bang. Apa itu? Mau nanya Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi om? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa itu? Katolik. Bang, kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan oh. Ada niatan. Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak enggak sejalan gitu. Protestan sama Katolik. Kata siapa? Berbeda pendapat. Oh iya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada. Di setiap golongan itu pasti ada. Gitu. Sama di dalam Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. Berarti sama ya, tapi yang halnya jelas, dengan tapi yang NU jelas, sama Muhammadiyah. Begitu. ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas, mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, Siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuman asumsi liar atau pendapat-pendapat ya namanya orang berpendapat gimana? Namanya orang berpendapat ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh Bang Ahmad Gultom. Kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya mungkin karena dari lahir mungkin oh. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya? Ya ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi Tapi kalau saya Muhammad juga ikut. Oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya? Hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya pernah. Menurut akal sehat Anda, apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Lalu apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Tidak ada alarm. Tidak ada alarm. Ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya? Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad? Percaya Percaya. karena dari lahir. Kayaknya dari Islam. Bukan secara logis, enggak secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya nggak secara dengan manusia? Muhammad?
Tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah makanya saya bilang Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah kenapa Anda masih nekat percaya sama, ya dalam tanda kutip, Nabi itu? Yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur di kencing di telinga. Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi ya. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti ya. Karena faktor dari... Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih. Tadi saya ulangi nih. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Berarti Anda waras nggak? Percaya bukan yang kalau ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak kata Muhammad setan? Dalam hal lain. Betul nggak kata Muhammad setan gitu, ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul lah. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan makan pakai tulang? Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan Bang, secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, bener nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah Bang, kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya. Sama. Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam Bang Ahmad. Aduh susah nih teman-teman. Di era internet ini teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa.
Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara udah mereka itu sudah malu teman-teman, percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zarifah. Zafirah, Zafirah. Zarifah. Ya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik, ada Valenita Saputri. Valenita Saputri, tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bang. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Oke, siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum bang, belum. Gelap. Ya gelap bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri. Anda ini seorang muslim atau Kristen? Pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Ya iyalah. Oke, baik. Kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan? Bangunnya kesiangan. Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam. Kecapean. Betul. Ya. Tidak punya alarm, betul. Tuh. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Gak tahu. Enggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang muslim menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begituan. Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana? Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang enggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang enggak waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, gelap-gelapan. Coba, nah, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ayo silakan. Kita yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Yang berat-berat nanti muslim gak ngerti. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada wonge dewek. Wonge dewek.
Iya. Wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Ya, Bang Edis. Kepriben kabare? Apik. Apik baik. Gimana nih wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba, wonge dewek. Apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya, karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Iya. Tidak punya alarm, betul? Betul. Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangun ya. Ya kan karena kecapean kan, betul. Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, Ya. tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edis? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena malas kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Betul atau betul? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Ya sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau Muhammad ini memang lagi di. Ya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, Orang begini. males aja itu, Bang. Itu istilah buat orang males aja, balik. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan. Dikencing di telinga orang tersebut. Nah, sebentar. Wonge dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya, nggak terlalu percaya lah. Nggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah? Ini bukan istilah. Coba nih, aduh sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadis ya. Nih, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan.
di kedua telinganya dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang, saya pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Jangan gitu ya Bang. Kok jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Itu Percaya? yang tadi. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang. Maksudnya loh Bang Edis. Sungguh nekat yangnya. Percaya Bang Edis. Cuma itu ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi. Jadi istilahnya kayak Iya, gitu. penyebabnya Nah, karena kalau apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti gondoruo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, Memang berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti gondoruo itu, betul? istilahnya gitu lah kayak orang Jawa kan kayak gitu. Kalau susah Berarti bangun, Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran gondoruo, betul? ya enggak juga lah. Nah, enggak juga nih. Sulit iki son. Tapi ginilah, wongnya dewek, coba. Saya mau Anda jujur lah, coba. Selama Anda jadi orang Islam, benar nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan. Maksudnya, Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini, memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu. Coba jujur. Ya goblok tuh emang sifat manusia, goblok ada yang. Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke saya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? Itu kan sifat manusiawi. Lawannya pinter ya goblok, mesti ada gitu loh Bang Edi. Oke lah wongi dewek, kira-kira begitu ya. Iya intinya lakum dinukum waliyadin. Gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami, gitu loh. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami, begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad. Gitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah itulah asal usul kucing. Nah gimana? Aduh, kepriwen iki kepriwen. Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Oh, ngejewek, turunkan. Itulah teman-teman ya, memang. Coba saya mau tanya nih, muslim-muslim yang akalnya sudah terbuka, yang pikirannya sudah terbuka, yang sudah tidak percaya lagi dengan yang demikian itu. Coba yuk naik ke sini, yuk. Silakan. Kita kasih naik ada kusi-kusi atau helincir nih, coba helincir. Berat ini teman-teman ya.
Ya, Helincir. Halo bang. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu, Bang. Duduk tenang. Ya, Muslim, Bang. Iya bang, Muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya, tadi sudah menyimak, Bang. Sudah. Oke, coba gimana? Sekarang mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja. Tetapi karena setan kencing di telinga orang itu. Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak. Tidak percaya, berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba Bang, jangan-jangan Anda disaksikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran, coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba-coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Bismillah dong. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa. Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu beraninya ya sama orang-orang awam ya. Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik itu loh masalahnya. Yo silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu Anda tidak berani naik. Mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja. Naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim bang? Nah. Teman-teman ya, ini ada berapa orang sih? 16.200 orang. Teman-teman yang Kristen, tolong dengan sangat kerjasamanya, jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim-Muslim ya. Yuk. Yang Kristen-Kristen cukup support saja. Follow akun saya yang asli, ikuti, bagikan, ya kan. Kemudian tap-tap layar, seperti itu saja ya, hal-hal paling sederhana. Ya, jangan mengajukan permintaan naik. Yuk, silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi yang sehat. Yuk, kita kasih naik ada saudari B, oke. B. Ya, selamat malam saudari B. Halo? Malam Bang Edis.
Ya, silakan Bi, nyalakan kamera. Oke, baik ya, karena dia tidak mau menyalakan kamera, jadi kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi, ada Luna. Ya, saudari atau saudara Luna. Selamat malam. Jangan dibisukan. Luna, jangan dibisukan. Kalau naik. Apa yang mau Anda sampaikan? Kok malah dibisukan? Nah. Pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman nonton, lihat, perhatikan, siapa tahu Anda mengajukan permintaan naik tanpa Anda sadar. Oke, Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh ya sangat berani lah, wong saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang... Ya? Gimana? Saya minum kopi. Ya nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya, kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh percaya, sangat Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya, gimana sih? Ya kalau Anda telah salah, dia memang seperti itu. Tetapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Anda Kok bisa istilah? Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita. Ya sudah, kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan kencing di telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? Tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Bentar. Saya tidak pernah mengganti, guys. Jadi yang benar yang mana? Penyebab orang kesiangan karena setan kencing di telinganya atau karena kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya.
Data Anda dari mana? simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan Data kencing di Anda dari telinga? mana? Data. Oke, Anda dia minta mengatakan data. Islam Baik, saya mengatakan tunjukkan Islam. datanya. Dia minta data. Baik, Datanya. kita Ya. tampilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Anu Rudis. Oh, Baik. data. Hadis Nabi Oke. Muhammad ngomong ini. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari Nanti atas. kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Terjemahan. Berarti terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad Dulu, gak masuk aneh. akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Siapa itu? Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Arabnya nggak bisa. Loh, Apakah terjemahannya baca salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Kamu Artikan berbaca. dulu. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama enggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya. Sama ini. Sama terjemahannya. tidak. Di mana salahnya? Tidak. Coba dari Abdullah ini siapa Ya itu? sudah. Coba kami yang baca. Coba. Nah. Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? Cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman-teman orang Islam. Penyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya. Ini pasti berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah. Ya dari sudah, originalnya. sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Kenapa ini. Anda Di sini takut berubah nggak? harus berbicara di Blos? Nih, tentang Kamu takut seorang berbicara di yang blog? tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Yo, Perhatikan. Ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidung. Benar. Setan Tidurnya tidurnya di sini, kencingnya di sini. Betul. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam, hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam, karena kita Islam, kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan. Sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli itu dari semua mana? membayar Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Tapi Kenapa? kalian Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci-cuci? Kenapa saya kenapa harus Lalu. Bentar. Kenapa kita harus Khairul, Islam dengar, mengajarkan baik. kita Tenang dulu, kebersihan. tenang. Tarik napas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan biar kamu napas. waras. Tarik napas biar lagi. kamu waras, Yus. Hembuskan Yus. napas. Sudah. Baik, Siapa nama dengarkan, Bapak dengarkan. Paulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Bapak Anda, Paulus? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Paulus? Anda, Siapa orang nama bapaknya non-muslim, Paulus? orang non-muslim, Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Ada dengan Tenang, orang Muslim? saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non-muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul?
Semuanya dikencingi. Kalau Semuanya dikencingi. Tetapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Dan kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Bagi saya. Penyebab Bagi orang saya. bangun kesiangan apa tadi Dan kamu bilang? manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan... Tenang, Khairul. Betul. Tadi Ayo, gimana, sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Dik? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu Saya tanya sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul. Saya percaya. Bukan karena lelah, yang betul. intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Apa Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? masalahnya? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun kesiangan? tenang. Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. saya- Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya Kemudian nggak pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya Saya bisa habis bicara. subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa dulu. Silakan. Bisa. Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, udah, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non-muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang mengatakan Berarti dia- secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang. Tapi karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya bablas. Itu Jadi, bisa gantian. dijelaskan secara Gantian. ilmiah. Makanya saya tahu. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi goblok. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Tadi saya sudah ngomong, nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya tanya Jadi, sekarang, jadi makanya sekarang bagaimana? fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata Sementara siapa? dari jam 8. Saya tuh aku. Oke, saya tanya. Udah berlaku. Banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak. Tidak banyak. Oke, banyak Ya, nggak yang yang nggak mereka- sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja yang tidak. Sungguh nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya Saya setan tanya- tidur saya di tanya dulu. kencing di Satu telingamu, pertanyaan saya. Tadi kamu- berarti intinya gini ya. saya Setan tanya. tidur di sini. Betul, Ini betul. tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Ya. Betul. Saya tanya Betul. sekarang. Ya, jawab ya. Jawab ya. Pertanyaan saya. Edis,
Oke lah, Jawab pertanyaan baiklah, saya. baik ya. Siapa nama bapaknya Paulus? Semoga Siapa nanti nama bapaknya kalau Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kesini nama lagi ya. bapaknya Paulus? Edis? Gimana? Itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, awang kamu perawinya aja nggak jelas. Oh, enggak jelas. Lu ngapain? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu Dari fungsinya mana apa? Paulus ini lahir? Dari mana lahir? Dari mana? Nggak punya Lahir? orang Dari tua. bapaknya lah gimana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus, nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus dari para saksi mata. Saksi ini Koran apa Wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah, siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? ibn Abdullah. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, ngapa? Loh. Oh, kok? Maksudnya? Enggak, maksud kamu. Islam punya dua pendeta. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad Islam Abdullah? punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya, Hadis apa itu sih? tidak Apa? benar. Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar, dari situ aja Saya kamu tanya bukan dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum kamu- ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? Apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak bahwa nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad gimana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Punya ini, Karena ini, kita ini. Islam itu sebentar. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke, Muslim. Mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu katakan pegang tadi? hadis apa? Sebentar. Makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis Anak yang tulis kamu tadi. dengar, tenang. Hadis yang Kamu kamu yang tenang pegang dulu. itu adalah hadis Saya- Muslim, Sahih Bukhari, betul. Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, itulah hadis yang terkenal, betul. Banyak. Di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Terus, Oke, bertemu kemudian- nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Saya tanya sekarang kau. Oke. Kapan Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Tanya ketemu nggak kok Islam? Ketemu nggak mereka? Tidak ketemu. Nggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur Umar berkata gitu. Oh tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Dari sesuatu, mana di sini menyampaikan- dikatakan dari Sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini dikatakan dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, Saya tanya kapan coba Markus nih ketemu kita Yesus? kasih contoh ya. Saya kasih Saya contoh kasih yang contoh nyata nih. kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan Yesus hadis-hadis ketemu yang Markus. nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan
Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahannya hadisnya. salah lagi. Salah ya. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Wow, mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Ngerti wong saya ini. Ngerti nggak? Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, Coba saya tes nih. Saya tes. ngapain kamu ke dia, Pak? Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Loh, kalau K itu kan untuk perorangan. Perorangan. Waktu Kalau Anda itu kan sholat Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Loh, kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, berarti wabarakatuh. berapa orang di situ? Nabi Muhammad. untuk Satu Nabi Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Kita Nah, tidak ketika pernah- kalian berseru-seru memanggil-manggil Saya- Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap. Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar. Balahnya. Mendengar. Ya, Sudah mati tapi bisa mendengar kan? kamu tidak belajar Quran. Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau Tidak ada berstandar orang, ganda. kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyrik nggak? Tidak. Berarti orang mati Tidak. bisa mendengar, maha Sejak mendengar. kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Ya hadisnya. Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Apa Pergilah kalian artinya? berziarahlah ke kalian. Loh, makanya kok gak iso bahasa Arab repot. Ya sudah, apa artinya? Tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Ya, bentang. Kalau kamu punya Bentang. istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih mendoakan? hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Kan kita tidak Kalau mungkin saya memanggil yang memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Ya. Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Udah, karena oke. masih hidup kan? Kalau Betul. kamu Nah, Muhammad emang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Terus. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah Secara meninggal. fisik. Makasih Bang Tobias. Sebentar. Nabi Sudah Muhammad kan meninggal. orang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan.
Loh, ya kamu. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk silakan yuk. Saya kan sudah bilang teman-teman. Kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu. Untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk silakan, silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kasih naik ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 keliling. Yuk silakan, Agus Setiawan. Ya, Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya, cuma menyaksikan live abang aja ini. Ya kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan, apa? Ya tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi gitu. Setelah saya nonton kajian Edis TV selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi, nah gitu. Yuk, Kang Adam Zain, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum Oten. Ya, gimana Zain, Bang Adam? Edis, saya mau Apa tanya. yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba jangan- agak turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Loh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islamu ya apa? Bukan, Agama saya juga itu bisa agama- bikin seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu loh. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus. Tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi. Menyebarkan, kata-katanya seperti itu.
menyebarkan terserah, pengajaran intinya- Yesus intinya, begitu. Dan bukan. pengajaran Yesus itu Intinya adalah begini. ajaran Kristen begitu. Ajaran Kristen itu Intinya- maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, baik. Saya bacakan ya. Tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Boleh? Baca. Ayo cepatan, Baik. jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari ini ayatnya. Sabar. Ja- Aduh. Kok bisa Ada hafal ini ayatnya loh. Gimana Bang Edi? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang pemeluk agama Kristen. Iya. Saya tunjukkan ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke... Loh kok ketawa? Loh, kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba ini baca. adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok Iya, Pak baca Paulus? sudah. Baca. Baik, baca. bacakan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik. Saulus Pelan-pelan bacanya, tinggal soalnya beberapa... biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kau jangan matikan kameramu. Enggak, lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang salah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias. Ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta, kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul. Ya, menjadi utusan atau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Begitu. Saya kan itu jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung? Enggak nyambungnya gimana? Jangan dipotong.
Bang Oke, Edis silakan. ngomong dari tadi menerangkan, saya hormati, saya dengarkan, saya Nah, teman-teman, saya dikirimi sebuah kiriman kalau teman-teman kenal orang ini. Nah, siapa di antara teman-teman yang mengenal orang ini? Coba. Di antara teman-teman yang mengenal orang ini, silakan naik. Namanya adalah Arya Sinulinga. Dia lagi pamer katanya, ini laporan Edis TV nih, saya sudah melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Coba yuk, coba. Bagi teman-teman yang kenal orang ini, saya mengundang coba. Oh, si Dale itu katanya. Si Dale. Anggota apa? Mau cari terkenal katanya dia. Coba, siapa yang kenal? Tidak perlu menyalakan kamera, nggak apa-apa. Siapa yang kenal dengan orang ini? Namanya Arya Sinulinga. Coba, pansos. Iya, namanya Arya. Ada yang mengirimkan pesan kepada saya sudah melaporkan Edis TV katanya. Saya sudah laporkan ke Polda Sumatera Utara. Coba, adakah dari teman-teman yang berasal dari Polda Sumatera Utara? Coba kirimi saya dulu LP-nya. Karena kalau hanya sekedar omon-omon kan ya omon-omon. Coba teman-teman, siapa dari Polda Sumatera Utara? Ini akun saya ini. Ini kan akun yang bisa menerima kirim foto. Kalau di akun saya yang satunya, itu tidak bisa mengirim foto begitu. Nggak bisa ngirim dokumen, foto. Nah kalau akun yang ini bisa. Jadi makanya kalau ada di antara teman-teman sekalian yang berasal dari Polda Sumatera Utara, coba apakah yang dikatakan oleh Arya ini itu bisa kita konfirmasi kebenarannya. Ada juga pernah yang inbox ke saya. Cuman saya merahasiakan namanya ya. Saya nggak mau nyebutin siapa-siapa yang infoin ke saya. Karena kan yang inbox saya itu kan banyak banget ya. Nah, jadi yang inbox saya itu dia bilang begini. Izin melaporkan Bang Edis katanya. Ada beberapa orang ormas Islam itu mendatangi Polda Sumatera Utara. Pada tanggal sekian katanya. Terus sampai di Polda Sumatera Utara mereka disuruh pulang katanya. Nah, terus saya ditanya lagi, pulang kenapa Bang? Karena laporan katanya ditolak. Nah, makanya teman-teman yang berasal dari Polda Sumatera Utara, coba teman-teman konfirmasi ini, dia katanya pamer-pamer LP begitu, pamer-pamer. Mana LP-nya saya pengen lihat, coba teman-teman. Yang berada dari Polda Sumatera Utara ataupun pokoknya saya nggak akan mengungkap identitas kalian. Kalian kan bisa pakai akun-akun bodong juga bisa. Kirimin aja coba LP-nya Arya ini ke saya. Saya pengen lihat coba dalemannya. Karena dia kan masih nunjukin luarnya, dia pamer ini LP-nya Edis nih. Seperti yang ada di video itu loh, kan dia kan nih, coba nih ya. Kan orang ini kemarin yang ini kan yang ngelaporin siapa? Ratu Entok atau siapa ya yang ngelaporin dia? Masuk kan Ratu Entok kan. Sebentar ya, saya tunjukkan videonya sebentar. Ini kan Arya ini adalah orang yang sama yang membuat. Sebentar. Nih ya, ini yang ngomong ini. Si Arya ini adalah yang ngomong ini. Ini suaranya dia teman-teman ya. Saya putarkan dulu pada teman-teman. Sabar ya. Mana nih? Ah ini nih. Putarkannya. Ini udah 2,3 juta orang ditonton dan dengarkan. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingat ini ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering collect dia.
Nah, itu pernyataan dari Arya Sinulinga. Coba, adakah di antara teman-teman yang mengetahui? Nah, coba nih. Jangan sampai Anda nanti naik ke sini bingung ya. Coba kita kasih naik ada Beril Sigalingging. Coba Beril Sigalingging. Ya, tidak perlu menyalakan kamera Bang Beril karena ini diskusi kita ini agak sedikit sensitif ini karena berhubungan dengan hal-hal yang rahasia. Ya, Beril Sigalingging. Ya, Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? selamat malam Selamat malam, Bang Bang Beril. Edis. Selamat malam. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Saya sih tidak mau bukan tentang ini ya Bang. Cuman saya mau minta Bang untuk kita yang Kristen bisa nggak Abang kasih waktu gitu Bang atau spesial untuk yang Kristen kita untuk belajar apologet. Oh bisa. Itu besok Bang. Jadi gini Bang, saya balik lagi kamera saya ya. Saya kan bilang, kita itu ada program pendirian rumah apologet. Nanti dari situ kita atur programnya, jamnya, jam segini, hari ini siarannya apa, jam segini. Sekarang itu belum bisa kita program seperti itu. Jadi besok itu pasti ada Bang. Pasti ada. Rencana saya besok hari-hari Minggu, pulang-pulang gereja begitu jam-jam ya pulang-pulang gereja lah kita ada kursus atau belajar berapologetika seperti itu. Biar teman-teman bisa menjawab argumentasi dari muslim-muslim seperti itu. Cuman hari ini kita bahas ini dulu Bang. Oh gitu, iya. Oke ya, saya turunkan ya Bang ya. Ya oke, makasih Bang Oke, Edis. saya turunkan Bang ya. Ya sekali lagi teman-teman ya. Saya mendapatkan satu berita ya tentang adanya seseorang ya yang bernama Arya Sinulinga. Nah dia memamerkan sebuah LP ya kepada saya nih. Nah cuman yang saya perlu konfirmasi bagaimana apakah itu sungguhan atau halusinasinya dia saja gitu. Itu yang mau saya katakan. Coba kepada teman-teman atau teman-teman kalau malu ngomong di sini nanti takut ini, boleh teman-teman bisa inbox ya. Teman-teman bisa inbox karena saya rasa yang nonton ini pun pasti ada begitu dari Polda Sumatera Utara kan ya. Halusinasi. Ya kita tidak bisa menyimpulkan halusinasi atau tidaknya gitu sebelum kita lihat apakah LP betulan atau hanya dia dari koperasi begitu kan, dari koperasi terus nemu kayak begitu gitu. Ya enggak? Yuk silakan. Kita kasih naik ada Fas Asri SHMH. Waduh banyak sekali nih tadi. Oke silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Halo, Anda ini dari Bareskrim Polri atau bagaimana? Tadi saya hanya menyampaikan aja Le. Gimana? Kalau misalnya ada ini saya bisa siap membantu Le. Saya siap di belakang Le. Oh kalau masalah itu bukan itu duluan Bang. Saya cuma pengen tahu isi LP-nya saja begitu. Karena saya penasaran saja begitu. Nanti kalau misalnya yang dilaporkan orang ini mengatakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing, ya kan benar. Emang Muhammad nyuruh orang minum kencing, heran kan benar. Selain Edis. Oke hanya itu ya. Iya Le. Oke saya turunkannya lah ya. Ya. Sekali lagi teman-teman ya, tolong kalau mau naik mengerti apa yang saya maksudkan ya teman-teman ya. Nanti jangan asal-asal naik saja ya. Atau ketik saja di kolom komentar, saya mengerti perkara itu gitu coba. Biar saya naikkan. Coba di kolom komentar ngomong, saya ngerti itu Bang masalah itu gitu. Yang tahu LP-nya naik coba. Yang tahu LP-nya.
Ketik di kolom komentar, saya tahu masalah LP itu coba. Saya tahu Yohanes, coba sebentar. Yohanes. Ada orang yang bernama Yohanes, saya tahu. Coba Yohanes, Bang Yohanes coba nyalakan. Oke, saya kasih naik di Bang Yohanes. Tidak perlu menyalakan kamera Bang, tapi kalau Abang mau nyalakan kamera juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Lebih nyaman mau nyalakan kamera atau lebih nyaman tidak nyalakan kamera? Halo? Gimana? Katanya tahu, dinaikin tapi. Coba yang tahu, coba di kolom komentar. Saya tahu gitu, atau saya punya info. Karena ada yang inbox saya begitu ya. Ada yang inbox saya, dia bilang, Bang, dilaporkan hari ini ada sekitar beberapa orang mendatangi Polda Sumatera Utara dari Ormas Islam begitu. Coba. Yang tahu. Coba yang tahu, biar saya naikkan. Yang mengetahui. Saya tahu Bang, mereka cuma pansos. Itu berarti Anda nggak tahu gimana. Coba catatan media. Itu Yohanes ngomen ngawur. Takut. Oke, silakan coba. Tidak ada. LSM naik, tahu tapi lupa. Gak usah direspon. Enggak, cuman kan ada orang inbox begitu loh. Dia itu kirim pesan kepada saya. Sekelompok orang begitu. Diperkirakan sekitar 16 orang atau berapa gitu saya baca inboxnya itu. Telah datang ke Polda Sumatera Utara dari Ormas Islam, berjanggut dan celana cingkrang. Nah, datang ke Polda Sumatera Utara, mau melaporkan Edis TV katanya. Karena apa? Karena Edis TV mengatakan bahwa katanya si M katanya nyuruh orang minum kencing. Memang benar yang saya katakan, bagaimana? Yuk silakan coba yang mengerti. Yang mengerti. Kalau tidak mengerti jangan mengajukan permintaan naik ya. Kadang-kadang orang yang naik ini dia ngeyel saja gitu. Coba mana LP-nya coba. Atau kalau teman-teman nggak mau naik, maksud saya teman-teman karena mungkin dia takut ya menginformasikan. Inbox saya ya, inbox di channel ini. Karena ini channel saya juga. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang asli itu ada 2. Ya, kalau teman-teman ketik di kolom pencarian di TikTok, ada kurang lebih 160 akun Edis TV tetapi palsu. Nah yang asli itu hanya ada 2. Ini ya, yang saya pakai sekarang ini, yang kalian tonton secara live ini, yang ditonton berapa ini? 9.900 orang ini akun asli saya. Kalau asli itu kayak begini teman-teman. Jadi live, nyata, real, bukan rekaman, ya, bukan layar yang direkam-rekam. Kan kelihatan tuh kalau layar diarahkan kamera ke layar gitu kan kelihatan. Jadi banyak ya. Nanti inbox saja karena dia akan menunjukkan bagian luarnya. Ini sebentar ya saya tunjukkan. Mana sih? Nah ini kan dia pegang LP nih, cuman kan nggak kelihatan karena kan ketutup ya kan. Nah coba dibuka dulu di situ. Kelihatan nggak di situ?
Kalau ada LP-nya begitu, kelihatan di situ ada nama saya begitu, Edis TV begitu kan. Alias Edis Sidabutar begitu kan. Baru jelas begitu. Coba kepada teman-teman yang mengetahui nanti inbox ya, atau inbox saja LP-nya. LP-nya itu aja inbox sama saya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, silakan. Kalau teman-teman yang tahu, ini tadi Yohanes naik lagi, coba kita naikkan lagi Yohanes, naikkan ulang. Tadi dia mengaku-ngaku tahu gitu soal. Ya. Halo Bang Yohanes. Halo Bang. Ya. Tadi saya lihat Anda mengaku tahu. Shalom. Shalom ya. Anda mau menyalakan kamera atau tidak? Gimana? Coba teman-teman yang saya tahu perkara itu Bang, coba di kolom komentar. Coba teman-teman yang ada di kolom komentar. Yohanes rada-rada. Saya tidak tahu. Iya, anak-anak Medan biasanya. Anak Medan biasanya, yang daerah Sumatera Utara. Yang tahu gini, karena ini yang mengajukan permintaan naik ini masih 57 orang gitu loh. Dan kadang-kadang orang-orang ini ganggu begitu. Padahal yang saya undang itu yang tahu. Tapi yang nggak tahu ini naik juga gitu loh. Kadang orang bandel gitu. Nggak tahu saya apakah orangnya itu geblek atau bagaimana. Saya kan coba teman-teman yang tahu naik, kalau nggak tahu jangan naik, begitu loh. Kalau teman-teman itu masih punya akal yang waras, tolonglah teman-teman. Coba saya tes dulu ya, kadek dulu, saya tes kadek. Saya tadi sudah bilang kalau nggak tahu jangan mengajukan permintaan naik. Tapi kita tes dulu apakah kadek ini termasuk orang yang bandel. Ya kadek, halo? Halo? Ya kan, bandel. Coba teman-teman, saya undang yang tahu ya, bukan yang nggak tahu. Saya undang yang tahu. Oke, saya kasih naik ada Alexander C. Sinulinga. Alexander C. Sinulinga. Karena yang tahu itu naik jadi ketutupan gitu loh. Yang benar-benar tahu mau naik jadi mereka ketutupan gitu. Ya Alexander C. Sinulinga, apakah Anda mengetahui? Halo? Tergai kan menang. Jadi ngapain? Kan banyak kan. Teman-teman memang banyak orang yang jadi saya kalau ngomong seperti itu jangan ini ya. Karena kalau nggak diomongin dia nggak sadar. Coba kita kasih naik ada R2. Coba R2. R2. Ya R2 apakah Anda mengetahui? Tidak bang saya. Terus kenapa bang naik? Ini mau tanya gini bang, tadi kenapa siarannya langsung mati? Soalnya banyak nonton tadi. Kami juga Iya, kaget. sudah saya jelaskan bang, kita lagi kena ban. Oh. Oke bang. Oke, maaf saya turunkan ya bang ya. Saya turunkan ya bang ya. Oke, maaf. Sulit ya bang. Yang mau naik betulan, yang tahu betulan, jadi coba media itu akun. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini teman-teman. Coba kita kasih naik ada Sakti Channel. Coba Sakti Channel. Kena ban berapa hari? Ini saya lagi mau banding. Biasanya banding langsung bisa siaran lagi. Tenang aja teman-teman, follow aja. Pokoknya follow akun saya yang dua itu ya. Yang ini sama yang satu lagi. Selamat malam. Selamat malam, Sakti Channel. Kalau tutup kamera atau buka kamera, boleh tutup, boleh buka. tutup aja bang.
Oke, gimana? Apakah Anda mengetahui? Enggak tahu, Dis. Enggak tahu. Laporan 30 Juni. Laporannya 30 Juni. Coba mana LP-nya coba, tolong Bang ya. Inbox ke saya coba. 30 Juni. Coba. Teman-teman tolong ya. Ini ada 65 orang. Yang tahu betulan itu mau naik. Jadi ketutup dengan kalian loh teman-teman. Ya. Coba Miki. Kalau dari bajunya sih, ini apa namanya, pemain bola. Ya Miki. Ya, gimana Bang Miki? Sorry Pak Edi, saya tak hidupin lampu dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih udah dinaikin ya Om Edis. Ya, Anda mengetahui Bang apa yang sedang saya utarakan? Kurang paham sih tadi tuh, karena baru ini coba aja ada akun lain. Saya nggak bisa naik juga, tapi pakai yang ini ya. Ini memang namanya akun cadangan sih. Oke, info apa yang mau Anda berikan kepada saya Bang? Dari saya ngikutin Edis itu sejak YouTube ya, zaman Paul Jang itu. Lalu ke Amerika gitu kan. Udah itu TikTok gue ikutin. Baik, ternyata kebetulan saya juga apa yang kita bicarakan teman-teman, ternyata juga dia tidak mengerti. Coba teman-teman, ini komentar kebut sekali. Jadi teman-teman yang bilang saya tahu itu ketutup, dan juga ketutup juga sama orang yang tetap ngeyel pengen naik. Info Indonesia. Oke, baik, coba Info Indonesia sebentar. Info Indonesia. Saya kasih lihat dulu di bawah ini. Nggak ada di sini Info Indonesia. Nggak ada. Coba kita kasih naik PA, coba. Anak Medan. Edis, selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam PA. Abang ngerti Bang yang sedang saya bicarakan Bang? Bang Edis, itu naikin yang namanya Milo Casper Bang. Dia tahu persis itu, naikin dia. Milo Caster. Oke, baik. Ya. Saya naikkan dulu ya Bang ya. Oke, jadi Abang saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan dulu Bang. Milo Caster, coba saya kasih lihat dulu. Milo Caster. Enggak ada di sini Milo Caster. Enggak ada. Nggak ada di sini Milo Caster. Coba ini tadi dia mengaku tahu ini Golan TV, coba Golan TV Education, coba Golan TV. Anak Medan. Saya lihat dulu anak Medan sebentar. Ya, Golan TV. Ya. Info Halo, Indonesia Des. juga saya naikkan ya. Gimana Golan TV? Pernah dengar sih dia bilang kan udah ngelaporin Ratu Entok sama Nora Aritona, pernah dengar saya. Oh, cuman pernah dengar saja. Ya saya juga kalau itu pernah dengar Bang. Maksud saya kalau infonya pasti Bang. Info pasti. Kita kalau cuma mau dengar, saya juga dengar. Saya kan banyak yang ini. Justru saya katakan di sini secara publik, siapa tahu ada yang tahu persis begitu. Pikir Abang tahu. Kalau nggak salah itu namanya Arya Siregar deh hari ini. Oke, baiklah kalau tidak salah saya turunkan dulu ya Bang Bolan, maaf ya Bang Bolan ya. Saya pikir Anda tahu tadi. Ya, Info Indonesia. Ya Bang. Ya, apakah Anda mengetahui? Aku mau nanya, itu masalah kapan, tadi atau udah lama? Berarti juga tidak tahu. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Berarti juga tidak tahu. Ternyata saya lebih tahu daripada Anda.
Oke, tadi ngomong katanya LP-nya 30 Juni. 30 Juni. Coba lihat dalemannya mana. Kalau belum dibuka dalemannya berarti ya masih sekedar infoan begitu loh ya. Coba dalemannya itu ya dibuka. Coba ya kita kasih naik anak Medan. Tadi katanya ada anak Medan. Tapi di sini nggak ada teman-teman anak Medan. Anak Medan. Anak Medan. Anak Medan. Anak Medan dua kawan. Ya coba. Nggak ada anak Medan. Saya lihat nggak ada. Catatan media. Coba. Catatan media. Halo catatan media. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bang, catatan media. Agak menggema Bang. Oh, agak menggema ya? Saya nggak ada apa-apa nih. Iya, tadi saya udah nyimak yang Abang sampaikan. Area ini sebenarnya bukan Sinulinga ya, itu Marga Siregar. Jadi saya tahu orang ini, saya kenal, ya mereka orang pemuda, Horas Bangso Batak ya. Jadi info ini memang saya sudah dapat, tetapi masalah jadi dilapor saya nggak dapat itu. Nah lalu kemudian terakhir, enggak gini. Jadi saya sebenarnya sudah ada ini ke Abang, sudah saya chat lewat WA sebenarnya, tapi mungkin Abang nggak buka. Kita udah beberapa kali saya chat Abang lewat WA, ya. Jadi maksudku gini Bang, mohon maaf nih Bang, bukan apa-apa, mohon maaf ya Bang ya, gini. Coba kalau ada yang benar-benar punya akses begitu. Saya punya akses ke sana Bang. Ke Reskrim Sumatera Utara, coba. Ya, saya paham. Nanti di inbox saja, pastikan LP-nya. LP itu kan sifatnya umum, bukan rahasia gitu. Tapi gini Bang, aku yakin nggak ada itu. Tapi saya pastikan nanti, saya kan barusan juga saya WhatsApp si Arya. Termasuk juga Ketua Umum HBB barusan saya WA, tapi belum direspon. Oke lah, baik. Ya, jadi nanti saya kabarin ke Abang. Ya, karena begini, LP itu tidak bersifat dokumen rahasia, kecuali misalnya BAP, berkas acara pemeriksaan, pro justisia, itu mungkin sifatnya rahasia, tidak bisa dipublikasi. Tapi kalau LP itu sifatnya publik, boleh dipublish, jadi nggak melanggar hukum. Betul, jadi nggak usah takut yang mau anu. Saya harus pastikan dulu ke si Arya, saya tanya dulu dong ke dia kan, kalau betul nggak dia ada LP-nya gitu loh, ya kan? Karena di dalam pemberitaan pun tidak ada, ya kan? Nanti saya kabari ke Abang lewat WhatsApp lah. Inbox ke sini juga bisa. Ini juga bisa menerima inbox ini. Inbox foto gitu bisa. Ya biar nanti Abang sekalian tahu, ternyata udah pernah WhatsApp sama saya ini gitu ya. Nanti saya kirimkan ke Abang ya. Oke, makasih Bang Catatan Media, aku turunkan ya Bang ya. Oke, silakan, makasih. Oke, aku turunkan Bang. Ya teman-teman, hari ini kita tidak diskusi lintas iman dulu ya. Kita karena pakai akun kecil. Ini kalau diskusi lintas iman di sini langsung kena ban gitu. Ini parahnya punya ini ya. Coba teman-teman yang saya tahu mungkin teman-teman kan tidak mau menampilkan jati diri, boleh. Tapi teman-teman bisa kasih info ya. Coba teman-teman klik atau ketik di kolom komentar. Bang saya tahu itu Bang. Karena tadi ada yang ngomong itu LP-nya tanggal 30 Juni masuknya begitu. Coba. Atau nanti inbox saja ya. Oh, kalau teman-teman pengen yang mau save, yang teman-teman nggak mau tahu, nanti inbox saja. Coba saya pengen lihat dalemannya, daleman daripada LP itu ya. Karena dia ngomong katanya sudah banyak yang bikin laporan gitu. Tapi sudah bikin laporan tapi LP-nya nggak ada. Apakah laporannya kepada malaikat Jibril? Atau bagaimana? Gitu. Kalau sudah bikin laporan, itu pasti ada LP-nya, laporan polisinya. Ada itu dikasih sama polisi, bukti bahwa Anda melapor, ada diregistrasi itu. Laporan itu pasti diregisterkan oleh SPK, Sentral Pelayanan Kepolisian. Diregistrasikan nomornya, LP-nya, itu kalau benar-benar lapor. Kalau Anda lapor suruh pulang berarti Anda dikerjain. Ya, yuk coba. Karena ini akan menarik gitu loh. Menariknya begini.
Karena kalau ada orang yang lapor, itu Edis TV bilang katanya Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir. Nah kalau itu dilapor kan biar nggak apa-apa. Biar masuk ke pengadilan gitu loh. Betul nggak Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir? Masalahnya kan emang betul. Ya coba. Kita kasih naik lagi, coba ada. Ini coba anak Medan. Anak Medan. Ya, anak Medan. Selamat malam, Bang. Biar ketemu dengan anak Batak. Ya, anak Medan, silakan, Bang. Apakah Anda mengetahui informasi tersebut? Silakan. Ya, tahu Bang, tahu. Ada LP-nya? Tanggal berapa LP-nya? Itu kan tanggal 30. Kalau nggak salah tanggal 29. 29 Juni. LP-nya? Ya. Ya. Oke, 20. Isinya Tapi ada. aja, Bang. Kalau cuman bicara, Ada, Bang. kalau hanya sekedar ngomong kan kita tentu belum bisa memastikan, betul nggak? Ya. Nah, kecuali ada, kalau Bang, tapi kan kalau sudah ada kan wujudnya, nggak mungkin. fisiknya begitu, LP-nya begitu. Di DM aja Bang, DM. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, begitu ya Bang ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang tahu silakan nanti teman-teman bisa inbox saya biar nanti kita bersidang. Biar nanti kita sidang nanti. Kita buka sidangnya di muka umum, apa LP-nya, yang apa yang dituduhkan supaya nanti kita gelar perkara di sini ya. Nanti kita gelar perkara di sini ya. Yang mana? Nanti saya mengundang pengacara-pengacara ya. Kita undang pengacara, terus nanti kita gelar perkara, kemudian kita beberkan ya. Mengandung unsur-unsurnya apa saja yang dipenuhi, begitu kan. Seseorang yang secara di muka umum menyatakan, nah nanti kita bahas tuh ya. Makanya LP-nya dulu harus ada. Biar kita buka persidangannya di sini. Oke? Ya, yuk silakan. Coba kita kasih naik, ada Meldi. Ada apa guys yang baru datang? Makanya ikutin channel Edis TV yang asli teman-teman. Biar jangan kalau datang ada apa guys. Makanya periksa yang kalian ikuti itu Edis TV palsu, Edis TV KW. Kalau Edis TV KW yang kalian ikuti, mustahil kalian akan dapat pemberitahuan saya sedang live. Kalaupun kalian follow Edis TV palsu, nanti live-nya itu live rekaman, siaran ulang, atau layar YouTube direkam-rekam sama dia. Oke, Meldi. Ya, live tadi terputus karena kita kena pelanggaran. Nampak-nampaknya itu gara-gara rokok gitu. Tadi kan yang naik itu kan merokok, tapi tidak saya turunkan. Makanya besok-besok kalau ada yang merokok langsung kita tendang ke laut. Gitu. Ya. Yo, silakan. Muhammad Razi. Ya, Muhammad Razi. Halo Bang Edis. Ya, Muhammad Razi. Gimana Bang? Semangat terus Bang, semangat terus. Cuman bilang semangat aja Bang. Itu aja dulu Bang, nanti yang lain nyusul Bang. Bang, kalau zaman sekarang itu semangat itu belakangan Bang. Yang perlu bukan semangat, sinamot. Bang,
Kalau saya bang nggak berani debat bang, saya ngikutin abang aja bang. Ketawa-tawa saya dari sini bang menontonnya bang. Kalau semangat, kalau kata semangat itu sudah kebanyakan. Yang perlu sinamot. Nah. Oke ya, kita turunkan ya bang ya, Muhammad Razi ya. Oke bang Pul, semangat terus bang Iris. Ya bang, saya turunkan ya. Apa sinamot itu? Apa sinamot? Apa sih sinamot? Ya silakan. Masih adakah di antara teman-teman? Ini Zafirah ini dari tadi ngajukan permintaan naik. Si Zafirah ini. Tapi giliran dinaikkan gak nyambung-nyambung. Zafirah. Japira, sinyalmu itu perbaiki dulu Japira. Kamu sudah saya naikkan berkali-kali tapi tidak nyambung-nyambung. Itu karena sinyal kamu itu nggak bagus. Sinyal 2 bar kamu mau naik ya nggak nyangkut. Coba kita kasih naik, ada yang kirim WhatsApp. Ini ada yang WhatsApp saya, kirim nomornya Arya. Bukan nomornya Arya yang kuperlukan. Yang saya perlukan, apakah si Arya itu hanya memamerkan bungkus bungkus, karena yang inbox saya itu bilang begini, Bang, ini yang namanya Arya ini yang melaporkan siapa itu Ratu Entok itu membuat laporan Bang kepadamu Bang. Ini nomor LP-nya. Oh sebentar saya screenshot dulu. Nomor LP-nya saya screenshot dulu, cekrek. Oke baik. Itu nomor LP-nya sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. LP nomor sekian-sekian sudah saya screenshot. Tinggal bentuk fisiknya saja. Ya bentuk fisiknya. Coba. Karena kalau baru hanya ada nomornya itu belum sah begitu ya. Coba fisiknya. Tapi pasti ya teman-teman yang sudah tahu pasti tahu. Karena begini, yang mau saya informasikan begini, jangan takut, karena LP itu dokumen yang tidak bersifat rahasia. Jadi LP itu boleh, makanya wartawan itu boleh nampilkan LP. Kalau ada wartawan, dia menampilkan sebuah laporan polisi dimuat di media sosial, dimuat di surat kabar, itu nggak apa-apa, nggak melanggar hukum. Karena itu bukan sebuah dokumen yang sifatnya rahasia. Tetapi yang nggak boleh itu misalnya Anda publik. Yang namanya berita acara pemeriksaan, ya kan, berita acara pemeriksaan saksi, ya itu nggak boleh, karena itu sifatnya itu rahasia begitu. Kalau LP nggak rahasia itu. Ya sama itu kayak pengumuman hari ini ditemukan ini, itu sifatnya publik ya. Ini nggak usah inbox aja kepada saya. Nanti inbox kepada saya dan saya pastikan Anda pasti tidak akan saya kasih tahu. Bila perlu Anda inboxnya pakai akun bodong, bikin akun palsu, terus Anda kirim inbox ke saya. No, inboxnya ke sini, jangan ke akun satunya ya. Kalau ke akun satunya nggak bisa. Akun satunya itu akun yang Edis TV yang besar, yang followersnya 500.000 ke atas itu. Itu saya bikin tahun 2023. Itu saya bikin bukan di Indonesia gitu ya. Jadi makanya itu nggak bisa ngirim pesan dari Indonesia. Kalian nggak bisa ngirim foto. Tapi kalau ini bisa. LP-nya tanggal 29. LP tanggal 29 nomornya sekian ya. Makanya fisiknya ya. Jadi teman-teman yang tahu fisiknya coba nanti inbox-kan kepada saya. Oke, saya tahu yang tahu persis pasti dia nggak mau naik ya. Karena juga dia menjaga rahasia. Saya ngerti lah itu. Paham kok saya. Jadi nggak usah kita paksakan. Nanti pasti di inbox sama saya. Saya percaya nanti udah ada yang inbox ya. Jadi makasih teman-teman yang sudah membantu saya untuk menemukan LP dan isi LP-nya. Silakan teman-teman nanti inbox saya. Nomornya sudah ada tadi itu ya. Nomor LP-nya, tanggal LP-nya sudah ada. Nomor registrasinya sudah ada.
Apa-apa ya. Panik nih. Ya kan nanti bisa nemenin anak batuk. Yuk silakan. LP 29 Juni. 29 Juni. Oke, kita kasih naik ada Scorpio Miss Sagala. Ya, halo Scorpio Miss Sagala. Hilang. Coba kita kasih naik ada Victor Oi Oi. Ya, Victor Oi Oi. Masuk Bang Ladies masuk. Iya, gimana Bang? Apa mau Abang sampaikan Bang? Semoga Bang Edis diberkati, amin. Amin. Semoga semua berkati. Amin. Hanya itu Bang? Ya Bang. Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Shalom. Saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada... ini lagi nih. Tadi sudah naik Abang ini. Ya, Bang Asri. Gimana Bang Asri? Tadi kan ada yang ngirim nomor LP-nya. Aku cek di SP2HP online, perkara tidak ditemukan. Itu kurasa apa benar itu ininya LP-nya Pak di karang-karang pengirim ini? Ya makanya itu Bang. Makanya kan kalau hanya sekedar angka-angka kan makanya belum bisa kita pastikan. Makanya bentuk fisiknya itu Bang ya kita. Ya, itu aku udah chat lah itu. Kalau bisa besok bisa aku cek kayak ini langsung. Oke. Itu Hanya itu ya? Iya. Oke lah. Oke, aku turunkan dulu ya Bang Asri ya. Oke lah. Oke. Teman-teman, sehubungan sudah jam 10:30 malam. Mungkin teman-teman juga udah banyak mau istirahat ya, bermalam minggu, besok mau ke gereja. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman. Kita akan live kembali seperti biasa di akun saya yang satunya. Jadi teman-teman pastikan follow di akun saya yang satunya. Kami ini saling memfollow. Akun Edis TV yang asli memfollow akun Edis TV yang asli. Jadi hanya dua itu. Dua akun Edis TV itu saling follow. Gitu. Yang ini dan yang saya follow di channel saya ini. Itu dua-duanya akun asli. Selain daripada dua itu akun palsu. Jadi jangan nanya lagi, Bang ini akun Anda bukan? Pokoknya selain yang dua ini bukan akun saya. Nggak perlu saya jawab lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau masih ada yang nanya itu Anda terlalu Anda kalau masih nanya ya. Udah begitu jelasnya itu. Sudah saya upload di akun saya yang satunya yang followers yang 500.000 lebih. Bahwa akun asli saya itu cuma ada dua. Ya. Di akun yang 500.000 itu hanya memfollow satu orang dan itu ini. Ya. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu, kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya.